Sebenarnya ada tiga, sebenarnya ada tiga jenis soal. Yang pertama itu ada soalnya Pak Budiono, soalnya Pak Ferry, sama soalnya Pak Teguh ya. Tapi karena eh, terlalu banyak soalnya, jadi aku cuma ambil beberapa doang. Jadi sebagian aku ambil yang Pak Ferry, Pak Budiono, sama Pak Teguh ya. Tuh. Oke, sekarang kita langsung lanjut aja kali ya. Awas. Dari nomor satu. Ini itu soal, ini tuh soalnya siapa ya ini? Pak Budiono ya. Itu soalnya Pak Budiono. Jadi yang pertama itu si soalnya nanya jelaskan tentang fakta-fakta dan perbedaan pandangan ekonom klasik dan Keynesian tentang siklus bisnis atau fluktuasi ekonomi, terutama dalam hal faktor-faktor penyebab dan perlu tidaknya melakukan kebijakan stabilisasi. Oke, eh untuk mentara teman-teman, untuk melihat perbedaan antara klasik dan Keynesian itu sebenarnya banyak ya, banyak yang bisa diulik, banyak pandangan antara mereka berdua itu sebenarnya. Tapi yang paling harus kalian highlight itu adalah ini alasan yang aku tulis ini. Ada harga, ada unemployment, sama ada economic driven ya. Oke, kalau harga ya, kalau harga itu Keynesian cenderung menyatakan harganya, harga barang dan jasa sticky ya. Kalau klasik sebaliknya ya. Keynesian cenderung menyatakan harga barang dan jasa itu sticky. Ya, kalau klasik sebaliknya berarti fleksibel ya. Buset. Oke. Jadi ini alasan dari dimensi harga ya. Kalau dari dimensi harga, si Keynesian tuh berasumsi bahwa harga itu cenderung sticky. Kalau misalkan klasik tuh cenderung fleksibel ya. Tentu kalau misalkan yang si Keynesian tuh dia menganggap bahwa eh, inflasi itu sesuai dengan ekspektasi inflasi. Jadi kondisi apa apa ya, kondisi inflasi itu harus sama dengan ekspektasi inflasi eh, sehingga mereka tuh bisa menyatakan harga itu bakal konstan gitu setiap saat di jangka pendek gitu ya. Nah, kalau dari unemployment, si Keynesian tuh lebih cenderung memperhatikan eh, tingkat pengangguran. Secara klasik tidak terlalu ya itu. Kenapa? Karena Keynesian tuh berasumsi bahwa kalau misalkan perekonomian tuh berfluktuasi di jangka pendek, itu kan kemungkinan akan ada guncangan employment ya. Kita anggaplah bahwa kalau misalkan terjadi supply shock, negatif supply shock itu kan menyebabkan si uh, employment-nya semakin berkurang dan unemployment-nya semakin meningkat. Nah, bagi pandangan Keynesian tuh mereka bilang kalau wah ini ada shock nih unemployment, kita harus intervensi, harus mencegah penderitaan masyarakat yang di PHK misalnya gitu. Nah,
Kalau misalkan pemahaman klasik mereka tuh cenderung kayak ah ya udahlah biasa aja kalau misalkan ada pengangguran gini juga nanti jangka panjang juga bakal kembali ke titik natural jadi ya ngapain diintervensi gitu nanti kan jangka panjang juga bakal kembali output nanti unemployment juga bakal kembali dengan sendirinya gitu ya. Kalau economic driven, nah ini kenapa aku kasih bold karena ini adalah yang paling penting ya dari pertanyaan ini karena disebutkan bahwa eh, jelaskan fakta dan perbedaan antara dua pemahaman ini, terutama dalam hal faktor-faktor penyebab. Nah, teman-teman harus tahu kalau misalkan faktor penyebabnya itu adalah kalau Keynesian, eh kayak apa ya kata-katanya, Keynesian menganggap perekonomian itu dimulai dari sisi demand, sementara klasik menyatakan bahwa perekonomian bukan dimulai sih, digerakkan itu digerakkan dari sisi supply ya. Inilah yang menjadi cikal bakal semuanya. Maksudnya apa ya? Alasan itu menjadi cikal bakal semua variabel antara dua pandangan itu berubah ya gitu. Dari alasan economic driven itu bisa menjelaskan kenapa harga yang di Keynesian sticky, kenapa di unemployment dia Keynesian lebih cenderung memperhatikan pengangguran itu karena ya ini yang economic driven gitu ya. Jadi kalau misalkan si Keynesian itu mereka tuh berasumsi bahwa eh, permintaan lah yang yang menggerakkan perekonomian lebih dulu daripada supply. Baik. Sementara kalau klasik tuh bilang kalau misalkan perekonomian itu digerakkan dari sisi supply. Kalau Keynesian demand, kalau klasik supply. Karena gini, kalau misalkan pandangannya si Keynesian, mereka tuh berasumsi gini. Kalau ada demand, itu kan berarti orang butuh konsumsi. Sehingga nanti perusahaan akan memproduksi barang, sehingga barulah terjadilah roda perekonomian. Tapi kalau dari pandangan si klasik, itu menyatakan bahwa kalau misalkan ada supply, kalau misalkan perusahaan menjual barang lebih dulu, itu kan artinya eh, orang yang bekerja itu dapat gaji, ya. Orang yang bekerja dapat gaji itu nanti kemudian akan melakukan konsumsi, ya. Jadi pada akhirnya supply dulu baru demand gitu. Kalau misalkan Keynesian demand dulu baru supply gitu ya. Nah, terus juga ditanyain dan perlu tidaknya melakukan stabilisasi klasik perlu adanya stabilisasi ya. Tapi kalau misalkan sorry ya, klasik sih. Sorry guys, Keynesian. Kalau klasik tidak perlu adanya stabilisasi. Oke, kalau misalkan Keynesian itu beranggapan bahwa stabilisasi itu diperlukan di jangka pendek. Karena yang aku bilang itu, karena kalau misalkan terjadi negatif supply shock, yaitu kan orang artinya menjadi unemployment, banyak pengangguran. Nah itu kan sebenarnya jadi hal yang serius gitu kalau dibiarin. Karena orang nggak dapat pendapatan, orang nggak punya uang untuk dikonsumsi. Itu jadi alasan Keynesian itu terhadap welfare masyarakat yang berkurang kalau terjadi negatif supply shock. Kalau misalkan klasik dia mikirnya di jangka panjang itu output kan bakal balik lagi ke naturalnya. Jadi ya mau diintervensi atau tidak diintervensi ya itu bodo amat. Yang jelas output akan kembali ke titik naturalnya. Begitu juga dengan unemployment ya.
kan unemployment sama output kan sejalan ya. Kalau output naik, unemployment turun. Kalau unemployment naik, output turun gitu ya. Itu teman-teman. Fak- Terus juga alasan yang menjadi permasalahan dari kedua, eh kenapa dari tadi aku ngomongin negatif supply shock karena itulah yang menjadi dasar perpecahan dua pandangan ini karena ada kejadian itulah yang menyebabkan dua pandangan ini menjadi berubah gitu ya. Yang pertama itu adalah ini ya, waduh kepanjangan. Ini Y, ini P ya. Ini kita asumsinya agregat supply-nya yang kayak gini ya. Jadi dulu tuh tahun berapa ya? Tahun 1930 gitu kalau nggak salah. Pokoknya terjadi eh, oil shock price kalau nggak salah ya. Jadi harga minyak dunia tuh naik. Nggak tahu kita tahun berapa, lupa gua. Pokoknya gara-gara gara-gara oil price shock itu menyebabkan si supply itu dia bergeser ke kiri ya. Nah, ini kan sebenarnya meningkatkan harga ya adalah yang secara signifikan dari P1 ke P2 ya. Karena si pandangan klasik itu mereka percaya bahwa supply itu kan digerakkan oleh supply ya. Jadi eh, kon- fenomena itu kan digerakkan oleh supply duluan ya dari eh, daripada demand. Sehingga bisa kita katakan bahwa ketika terjadi negatif supply shock itu nanti si harganya kan bakal naik dan outputnya akan berkurang ya kan? Nah, kalau misalkan ya, kalau misalkan diintervensi sama pemerintah buat menstabilkan output. Jadi pengen balik lagi ke titik sini nih. Jelek banget. Kalau misalkan pengen distabilin lagi ke titik ini nih, di titik Y natural ini, itu kan artinya si pemerintah perlu mengadakan intervensinya berupa antara G naik atau T turun, ya kan? Agar si agregat demand-nya lebih, agregat demand-nya akan meningkat nanti, sehingga bisa balik lagi ke titik natural dari sini, berarti ke sini, lalu ke sini kan. Tapi konsekuensinya adalah si price-nya akan semakin tinggi. Nah, inilah yang ditakutkan oleh para pandangan si klasik. Mereka tuh lebih khawatir inflasi itu bakal lebih brutal naiknya eh, daripada nggak diintervensi gitu. Ya, kalau misalkan nggak diintervensi itu justru lebih baik. Ya, kalau misalkan kayak gini ya, supply-nya kan turun. Ya, kalau misalkan supply-nya turun, itu kan ya kondisinya yang kayak tadi ya. Kok kayak gini sih? Sih guys, kayak gini ya. Kan price-nya naik tuh, outputnya juga turun. Nah, sebenarnya kalau nggak ada intervensi, nanti tuh si supply bakal balik lagi dengan sendirinya. Inilah yang menjadi cikal bakal klasik tuh bilang, oh ya udah nggak usah diintervensi, nanti juga balik lagi. Kan nanti kalau misalkan balik lagi kan nanti price-nya bakal turun lagi. Nggak kayak gini, price-nya bakal naik lagi. Gitu. Ya. Kenapa bisa balik lagi kan? Karena ketika harganya naik, berarti kan harga input naik. Sehingga itu akan menjadi alasan perusahaan akan menurunkan demand for labor mereka. Karena nggak banyak orang kerja kan nanti gaji bakal turun. Ya, nanti dalam jangka panjang ketika harga gaji udah mulai murah baru di hire lagi sama perusahaan baru naik lagi dengan sendirinya. Gitu. Ya, itu dari sisi yang klasik. Tapi kalau misalkan yang dari Keynesian eh ada namanya peristiwa The Great Depression. Cuma aku nggak tahu tahun berapa itu The Great Depression tuh eh The Great Depression tuh
kalau nggak salah tuh si demand-nya tuh yang turun gitu. Demand-nya yang turun sehingga menyebabkan harganya turun. Nah, fenomena inilah yang nggak bisa dijelaskan oleh si klasik. Kan klasik bilang kalau misalkan perekonomian tuh disebabkan oleh supply ya. Kalau misalkan outputnya turun, harga kan akan naik kalau dari sisi klasik ya. Berbeda pandangan kalau misalkan si Keynesian bilang dari fenomena The Great Depression tuh ternyata output turun, harga juga turun. Kan ini bertolak belakang sama yang Keynesian ini kan. Ini output turun, harganya naik. Tapi kalau ini output turun, harganya juga turun. Inilah yang menjadi lahirnya dua pandangan ini, teman-teman. Gitu. Oke, kita lanjut ya ke nomor dua. Mungkin udah cukup panjang nomor satu. Oke, di nomor dua itu soalnya tentang hitungan ya. Ini nggak jauh beda sama praktikum makro ya. Ini aku udah tulis juga angka-angkanya biar nggak terlalu lama. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen hitung sendiri, takutnya aku ada salah juga boleh ya. Jadi untuk yang nomor A itu show the SLM equation. Calculate equilibrium real interest rate and output. Dan gimana posisi government budget. Jadi ada tiga jawaban. Ya, ada R, ada Y, ada deficit, surplus, or balance. Oke, ini jawaban yang A nih. Yang A. Oke ya, questionnya adalah kan CIG ya. Berarti C-nya kan adalah 100 tambah 0,75. YDI itu adalah Y min T ya. Disposable income. Jadi 0,75 Y min T. Nah, si T-nya itu kan dalam bentuk eh, proporsional ya. Proportional tax. Nah, jadi si T-nya itu jadi 0,2 Y. Terus dimasukin investasinya berapa? 880 R. Kemudian ditambah dengan government spending. Terus kita pisahin dulu di sini 0,75 Y sama min 0,15 Y. Ini masih sama. Kemudian yang 0,75 Y min 0,15 Y dipindah ruaskan. Kita satukan dengan ruas yang ada Y ininya juga. Ya. Dan kita jumlahkan konstanta yang ada di ruas kanan yang 100 tambah 800 tambah 1600 hasilnya kan 2500 minus 80 R. Kita pisahkan lagi agar ini bisa menjadi Y tunggal. Hasilnya kan kalau misalkan dikali Y1 sama dengan Y kali min 0,75 jadi 0,75 Y dan Y dikali 0,15 jadi 0,15 Y. Ini masih sama. Kemudian hasil ini tuh kan 0,4 ya udah aku tulis di sini. Nanti tinggal dipindah ruas ke sebelah kanan sehingga 2500 dibagi 0,4 dan 80 R dibagi 0,4 hasilnya adalah 6250 min 200 R ya. Terus kita samakan, belum, kita cari LM equation dulu ya. M per P sama dengan money demand. Karena money supply-nya udah 1200. Jadi ya udah kita nggak perlu lagi nyari nilai P ya. Jadinya 1200 sama dengan 0,3 Y min 75 R ini dari money demand di sini ya. Yang L ini yang liquidity of money. Terus kita pindah ruaskan agar menjadi equation Y lagi. Jadinya 4000 plus 250 R. Baru kita gabungin antara persamaan IS yang ini dan persamaan LM yang ini. Samakan variabel R-nya. Kemudian kita dapatkan R bintang itu 5 dan Y bintangnya adalah 5250.
Ya. Nah, terus ini kita udah dapat nih R sama Y-nya. Gimana posisi government budgetnya? Kita menggunakan rumus T min G ya. Pajak dikurangi government. Ya, pajaknya itu kan notasinya 0,2 0,2 Y ya. Berarti 0,2 dikali Y-nya berapa? Y-nya dari masukin sini. Ya, terus dikurangi 1.600. Hasilnya adalah 550 dan ini adalah defisit. Ya, udah beres. Itu yang nomor 2A ya. Terus kita lanjut yang ke B. Suppose no government increase its spending by 12%. Coba evaluasi lagi efek dari ekspansioner fiskal, cari Y, cari R, cari Y, and position ini, berarti ada 3, terus what is economic output growth, oke ini 4, and the multiplier effect, oke berarti ada 5 jawaban ya dalam si B ini. Sama saja, kita kalau kalau ini yang berubah government, artinya kan dia komponen daripada IS. Sehingga kita nggak usah ngelihat lagi, nggak usah ngitung lagi LM. Nggak perlu. Yang perlu kita hitung adalah si IS-nya doang. Oke. Kita hanya merubah bagian sininya aja. Karena kan 1.600 ya. 1.600 dikali 1,12 kan hasilnya 1.792 ya. Ini tinggal disalin ke bawah, kemudian 100 ditambah 800 ditambah 1792 hasilnya 2692. Ya, ini masih tetap sama karena nggak ada yang berubah dari komponen konsumsi maupun pajak. Ya, tinggal disalin ke bawah, tinggal disalin ke bawah. Nah, ini tinggal dibagi 0,4 yang baru 2692 dibagi 0,4. Hasilnya 6730. Ini masih sama 200 R ya, karena nggak berubah komponen investasinya. Karena LM-nya nggak berubah. Oke, ada yang rese Nabila. Kang, maaf, boleh dijelasin ulang nggak yang LS question nanti? LS question yang mana LS Yang question? ini yang lagi dijelasin, nanti maksudnya dijelasin ulang. Dijelasin ulang. Iya, Maksudnya jelasin ulang tuh kayak gimana? ya maksudnya eh, apa ya? Dijelasin sekali lagi. Oh, dijelasin sekali lagi. Oke, boleh. Makasih ya, Kang. Oke, sama-sama. Ini tuh yang A atau yang B? Yang B, yang B. Oh, yang B. Oke, boleh. Oke, aku ulang ya. Makasih, Kang. Oke. Oke. Eh, di B ini itu kan ceritanya government increase spending ya, teman-teman. Government increase spending itu kan berasal dari komponen IS. Ya, IS itu kan komponennya adalah CIG ya. Kalau di close economy. Oke. Sementara kalau LM itu komponennya cuma M atau P atau eh ya ini doang sih. M dan P doang. Nah, jadi kalau misalkan si ceritanya bilang kalau misalkan government increase atau tax increase atau whatever lah dua variabel itu yang berubah sehingga kita bisa ngehitung IS-nya aja, LM-nya nggak usah dicari lagi karena LM-nya kita pakai kita aduh sorry guys, mouse gue gila. Yang LM tuh kita pakai yang ini doang, yang ini aja karena dari sisi LM kan nggak ada perubahan ya, MP-nya masih konstan, money demand-nya masih konstan sehingga ya udah kita pakai data yang ini aja gitu. Kita nggak perlu susah-susah lagi nyari LM. Yang perlu kita cari adalah IS equation yang baru ya. Jadi ketika misalkan spendingnya naik 12%, artinya
Bos gua guys, bentar ya. Oke, kalau misalkan government itu naik 12% itu kan artinya 1,12 dikali berapa? 1.600. Ya ini bebas aja sih kalian hitungnya mau gimana. Yang penting naik 12% aja ya. Mau 1.600 kali 0,12 terus ditambah 1.600 mangga. Mau kayak gini juga mangga boleh bebas. Ya, hasilnya adalah 1.792. Yang bagian konsumsi, bagian investasi kita samain aja karena nggak ada perubahan. Tinggal disalin ke bawah ya. Dan bagian ini juga nggak berubah karena eh, teks sama konsumsi itu kan nggak ada perubahan. Jadi kita bisa salin aja ke bawah ya. Tuh. Nah, ini kenapa jadi 2.692 karena 100 kita menjumlahkan konstanta 100 ditambah 800 ditambah 1.792 ya. Ntar coba cek dulu nih. Takut salah guys. 117,92 ya 2692 ada bener ya. Ini tinggal dijumlahkan hasilnya 0,4 biasa kemudian pindah ruas ke sebelah kanan baru 2.692 dibagi 0,4 hasilnya 6.730 dan min 200 R-nya masih sama kayak gini ya karena nggak ada perubahan si komponen I-nya. Karena ini kita udah dapet dan ini juga kita pakai data yang sebelumnya nggak ada perubahan jadi kita bisa langsung aja ke step yang sini kita bisa langsung loncat jadi 6.730 min 200 R sama dengan ILM-nya ya 4.000 plus 250 R. Kita samakan variabel R-nya, kita dapat nilai R-nya adalah 6,0667 dan nilai Y-nya adalah 5.516. Ya, kita bisa lihat kalau misalkan R-nya semakin meningkat dan ini Y-nya semakin meningkat. Ya, ini sesuai dengan teori. Dan defisit or surplus ya sama kayak yang tadi caranya tax dikurangi government karena governmentnya naik jadi 1.792 dan Y-nya juga meningkat jadi kita masukin data yang baru lagi ke sini sehingga kita bisa dapat nilainya adalah minus 682 berarti artinya ini semakin defisit ya dari 550 menjadi 6.500 6.808 koma ya. Terus kita disuruh nyari pertumbuhan ekonominya berapa. Rumus pertumbuhan seperti biasa ya. Data sekarang dikurangi data sebelumnya dan dibagi data sebelumnya. Ya, kan data yang sekarang tuh segini yang baru. Data yang sebelumnya kan 5.250 yang ini. Dibagi data sebelumnya juga. Hasilnya adalah 0,0507 atau bisa kita katakan pertumbuhan ekonominya meningkat sebesar 5,07%. Ya, terus gimana cara kita mencari multiplier efeknya? Rumusnya ya teman-teman bisa hafalin sendiri ya. Kalau misalkan multiplier efek government itu satu bagi satu min C. Nah, si C ini adalah MPC ya. Nah, MPC ini bisa didapat dari sini. Waduh, duh, duh. Dari sini ya teman-teman. 0,75 ini. Yang bagian komponen konsumsi. Ya, di sampingnya disposable income itu adalah MPC atau enggak C. Ya, kalau, wad- kalau kita hitung nilainya adalah 4. Ya, gitu. Artinya kalau misalkan diinterpretasi adalah kalau misalkan government meningkat sebesar satu satuan, mau 1 rupiah, mau 1 dolar, maka income itu akan meningkat sebesar empat kali lipatnya, gitu. Ya, sudah cukup. Kita udah dapat nilai R, Y, defisit or surplus, growth, sama multiplier efeknya. Terus kita lanjut lagi ke yang C.
Yang C itu sama, jadi now suppose that instead of using fiscal policy, expansionary monetary policy is used to increase output from the position of A. Berarti kalau kayak gini kita compare-nya adalah dengan si yang A ya, bukan yang B. Ya, ya. Sebentar guys, mohon maaf, gila mas. Oke, kalau nah cuma bentar ya guys. Masalahnya adalah masalahnya adalah ini dia bilang money supply increase 12%. Itu aku hapus aja lah, bentar ya. Nah, yang jadi masalah itu adalah ini teman-teman. Money supply, maksudnya increase money supply 12%. Nah, ini aku nggak tahu nih ya. Kalau misalkan teman-teman dapat soal kayak gini, mending tanyain ke dosennya nanti. Bapak, ini money supply meningkat 12% atau real money supply? Karena beda real money supply sama money supply doang. Ya, real money supply itu kan M per P. Ini real. Kalau M doang ini money supply. Jelek. MS. Ya, jadi better ditanyain ke bapaknya kalau misalkan soalnya benar muncul kayak gini. Bapak, M-nya yang meningkat atau real money supply meningkat. Kalau misalkan soalnya kayak gini, kita nggak bisa ngitung aslinya. Gimana orang nggak ada data M-nya, udah langsung nyampur sama price-nya. Hmm? Jadi kita nggak bisa ngitung sebenarnya. Tapi ya aku asumsiin aja yang meningkat itu adalah real money supply-nya gitu. Ya, jadi kalau misalkan memang benar yang meningkat itu adalah real money supply, eh kita hanya merubah komponen LM. Kita nggak usah merubah lagi komponen IS. IS ini kita ambil dari data sini aja, karena nggak ada yang berubah. Ya, yang berubah itu cuma real money supply. Jadi kita cuma ngerubah LM equation. Karena real money supply-nya berubah 12%, jadi kita bisa hitung 1,12 dikali 1.200. Hasilnya adalah 1.344. Ya, terus kita pindah ruas untuk mencari nilai equation Y-nya. Hasilnya adalah 4.480 plus 250 R. Ya, gitu. Baru kita ke step selanjutnya buat gabungin IS dan LM. Karena kita pakai data yang IS, ya yang ini, IS yang jawaban yang A, dan kita pakai LM yang baru ini ya, di sini. Terus kita cari cari lagi si bukan equilibrium, ya equilibrium R-nya. Pindah kita samakan variabel R-nya, suku bunganya, dan kita dapatkan nilai R bintang adalah 3,9333 dan dia bintangnya adalah 5.463,333. Terus kita disuruh nyari economic growth-nya berapa. Sama buat nyari economic growth atau pertumbuhan itu rumusnya data sekarang dikurangi data sebelumnya terus dibagi data sebelumnya. Hasilnya adalah 0,0390 atau kita bisa katakan naiknya 3,9%. Ya, oke, udah beres. Terus kita disuruh compare the impact fiscal and monetary policy on new equilibrium income. Oke, jadi ini untuk yang A, ini untuk yang B, ini untuk yang C. Nah, dia di sini aja ya. Kalau kan disuruhnya cuma dua doang ya, kita disuruh compare antara income dan interest rate. Kalau Y fiskal itu perubahannya lebih besar daripada Y atau nggak gini deh, delta Y
Delik amat ya. Bentar guys. Delta Y fiskal itu lebih besar daripada delta Y moneter. Dan kalau kita ngebahas R fiskal dia itu meningkat. Sementara R moneter itu justru turun. Udah kita bikin kesimpulannya kayak gini aja gitu. Oke. Graph, graph, graph. Kita disuruh gambar ya untuk kasus ini. Berarti kita gambar dua kurva ya. Untuk yang ya. Satu, dua. Ini R, ini Y, ini R, ini Y, ini S, ini LM. Ya, ini kita yang fiskal dulu ya. IS2, IS1. Ini berarti 5.250. Kalau yang fiskal berarti 5.516. Kalau ini R-nya 5 dan kalau ini R-nya berapa nih? 6 ya. Anggaplah 16-an aja lah ya guys. Gitu. Ini yang fiskal. Yang buat M. Kalau M berarti si LM-nya yang bergeser ke kanan. Ini S. Satu, dua. Kalau ini itu 5.250. Ininya 5. Ininya berapa? Nanggung angkanya 4 aja lah ya. 4%, 4, 4 ini ya dari sini. Or 4. 5.460. 5.460. 63. Oke, udah gini doang sebenarnya guys. Ya, itu. Ada yang mau ditanyain kah? Udah cukup? Nggak ada ya. Oke, aku hapus ini guys. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 3. Aduh, ini masih banyak lagi guys. Oke, nomor satu. Ini soalnya Pak Ferry kalau nggak salah. Soal Pak Ferry. Ya, ada satu, dua, cuma 3 soal doang. Kalau kita satu-satu dulu ya. Kita ngebahas nomor satu. Untuk yang nomor satu, itu explain using curve how the process output stabilization. Explain using curve how the process of output stabilization through. Oke. Eh, mana tadi polisi? Explain using the curve how the process of output stabilization. Gambar dulu lah. Ini R, ini Y ya. Oke. Eh, oh gini aja deh. Ini sebenarnya soalnya agak rancu ya. Maksudnya eh
Output stabilization itu maksudnya kita meningkatkan output atau menurunkan output. Karena kan sebenarnya ya stabilisasi itu kan ada dua jenis ya. Kita bisa meningkatkan output atau menurunkan output. Jadi eh, better teman-teman bikin dua grafik ya. Kalau misalkan ya ini itu apa namanya? IS. Ini LM, ini IS, ini LM. Ya, ini. Nah, ini kan kita nggak tahu nih stabilisasi output tuh apakah tiba-tiba terguncang si outputnya, terus ada gap antara IS dan LM, atau emang gara-gara ada IS shock. Ya, ini kan kita nggak tahu ya, ini agak terlalu general si pertanyaannya, apalagi disuruh pakai kurva. Jadi mending kalau dapat soal kayak gini, mending ditanyain sih. Mending ditanyain yang pertama itu adalah si outputnya itu dalam kondisi yang memang nggak equilibrium sama ISLM atau emang gara-gara perubahan IS gitu. Ya, kita nggak tahu. Tapi ya kita berasumsi aja mungkin ya emang nggak stabil lah ya si IS ini. Jadi kita gambarnya gimana ya? Oke lah, inilah ya. Kita berasumsi kalau misalkan si S-nya terdapat shock ya. Kalau ini itu adalah IS-nya turun sehingga eh, outputnya turun. Kalau ini si IS-nya naik sehingga si Y-nya naik. Sementara kita punya kondisi natural di sini. Ya, anggaplah lurus ya guys. Nah, kalau misalkan case-nya kayak gini, eh, berarti si M itu harus dinaikkan melalui kebijakan moneter. Kan ini kita dikasih taunya, disuruhnya melalui kebijakan moneter ya. Jadi nanti kalau misalkan si M-nya naik, berarti kan nanti LM-nya bergeser ke kanan. Nah, sehingga nanti si outputnya bakal balik lagi ke titik semula. Ya, kita menstabilkan output gitu. Kalau misalkan case-nya kayak gini, kita harusnya menurunkan si money supply ya, biar si outputnya dia turun lagi ya, gitu. Ini untuk nomor satu ya sebenarnya kayak gini aja sesimpel ini. Karena untuk stabilisasi output melalui kebijakan mereka cuma ada dua, menaikkan money supply atau menurunkan money supply. Tapi kan kita nggak tahu ya kejadian output berubahnya gara-gara apa itu. Nah, itu yang perlu ditanyakan lagi nanti ke dosen. Ya, itu nomor satu. Terus untuk nomor dua, using the Keynesian cross graph, ya, explain the impact of increased investment on the equilibrium. Oke, eh, ini untuk nomor dua, guys. Ya, ini Y, ini adalah PE. Oke,
Lanjut ya. Keynesian cross itu kan bentuknya kayak gini ya. Ini adalah AE, actual expenditure, dan ini adalah PE. Jadi slope-nya positif ya guys. Jadi nggak datar horizontal gitu. Nah, kalau misalkan ada increase investment, kita harus ingat ya, kalau misalkan si plus planned expenditure itu komponennya adalah C plus I plus G ya. Tapi kita mengasumsikan bahwa I itu konstan dan G itu konstan. Given R-nya juga konstan. Ya, gitu. Sehingga yang menjadi slope daripada P itu cuma dari komponen konsumsi. Konsumsi itu kan ini konsumsi otonom, konsumsi ditambah C, I, min T, ya kan? Ini adalah koefisien ya teman-teman. Ini adalah koefisien ini nih. Ini adalah C. Nah, jadi C ini tuh adalah dinotasikan sebagai berikut ya. Jadi kenaikan satu Y itu akan meningkatkan C berapa gitu. Ya, karena si I ini investment itu adalah konstanta, sehingga kalau misalkan terjadi peningkatan investment itu eh, artinya si invest si sorry guys, itu tuh artinya si PE-nya tuh meningkat guys. Ya, PE-nya meningkat ke atas dari sini PE 1 ke PE 2. Bukan, sorry. Dilihatnya dari sini ya guys, persilangan daripada si ini. Ini Y1, Y2, ini PE 1, ini PE 2. Jadi naik. Ya, gambarnya cukup kayak gini aja ya. Explain the impact of the increase in investment on the equilibrium level of output. Ya, jadi teman-teman tinggal gambarnya bentuknya kayak gini. Terus nanti dijelasin aja kenapa si Y itu bisa meningkat akibat peningkatan investment. Dengan jadi ini ya teman-teman, si selisih ini selisih ini tuh tuh, ini deh. Ini ya yang aku garis merah ini tuh itu tuh adalah sebesar delta I ya, gitu. Dengan berubahnya si delta I ini nanti maka si Y-nya akan meningkat gitu ya. Lanjut nomor 3 guys. Oke. Nah, explain the three possible response of central bank as a result of an increase in government. Jadi nanti teman-teman buat tiga kurva karena ada tiga aduh mereng-mereng, tiga possibility ya. Kang, sorry Kang, mau Yes, nanya bukan nggak? boleh. Mungkin tadi agak lo sedikit aku. Agak Kalau lost. misalkan PE itu dia konstanta CIG atau G aja atau gimana? Pak? Lupa deh. Bentar ya guys, bentar ada iklan dulu guys, bentar. Oke, oke.
Nih Bras, sorry, tadi pertanyaan apa ya? Gue agak lupa dikit, Oh Bras. ya Kak, sorry. Maksudnya PE. PE itu ngitungnya waktu itu udah pernah jelasin tapi lupa dikit. PE itu Hmm. konstanta CIG atau G doang atau gimana ya lupa Kak. Oh, oke. eh Buat nyari PE itu sebenarnya C plus I plus G ya, nih Bras. Jadi ya, kayak nyari income biasa gitu. Nah, cuma kalau misalkan kamu mau cari si ini, si nilai awal ini nih, kamu maksudnya ini nyari nilai ini. Iya Kak, betul Kak. Oh, gitu. Oke. Buat nyari nilai ini itu si maksudnya si titik ini ya, titik yang awal banget si PE-nya. Nih, si titik ini ya. Ini tuh adalah, oke, kita breakdown dulu ya. Kan C C0 ditambah C Y min T tambah eh, I I0 ditambah dari dikurang ya. Kita anggaplah beta lah ya, beta R ditambah theta. Ribet G aja lah. Nah, kan aku bilang kalau misalkan eh, di chapter, maksudnya di chapter ini, di chapter 678 tuh kita mengasumsikan bahwa si konstantanya itu yang ini nih. Konstanta itu adalah G sama I ya. Sehingga mau berapapun R-nya berubah, nanti kita menganggapnya ini adalah sebuah konstanta. Set, set. Jadi nilai ini ditambah nilai ini, bentar ya, konstanta. Ini kan I sama G kan konstanta ya, Bras. Berarti sebaris ini kan konstanta sama government konstanta. Nah, cuma perlu diperhatiin juga kalau di komponen konsumsi juga ada konstanta. Mana yang ini nih, konsumsi otonom, ya. Nah, sehingga buat nyari nilai ini, si nilai yang tanda tanya ini, itu adalah C0 ditambah, eh, ini kita anggap ini aja lah ya, anggap I biasa aja ya, I besar, investment besar, ditambah I, ditambah G, gitu beras, buat nyari nilai si titik awal ini. Gimana, udah kebayang belum? Oke oke Kak. Terima kasih Kak. Oke, aman berarti ya. Ini Bras mau nanya. Ini siapa sih? Nih, beras atau si Bayu? Tadi Ali, tadi Ali Kak. Oh, Ali. Oh, si Ali. Oke, Aku sekarang mau nanya Kak. oke. Mau nanya apa? Berarti kalau buat yang expenditure-nya tuh masuk ke yang si MPC juga ya? Gimana, gimana? Itu kan rumusnya kan C0 plus C kecil yang minta gitu kan. Ah, Berarti ntar yang pas nyari AX-nya itu si yang C dalam kurung intinya masuk ya? buat nyari apa? AE. AX. Oh, kalau AE itu nggak ada rumusnya. Oh, AE itu dia bentuknya udah pasti kayak gini, udah pakem banget. Udah bentuknya kayak gini. Tapi ini harus 45 derajat ya. AE itu rumusnya cuma kayak gini doang, Buras. Kan analoginya eta. gini. Analoginya kan namanya juga actual expenditure ya. Udah nggak? Iya, Kan actual expenditure kan berarti apa, pengeluaran asli. Kalau misalkan ada pengeluaran, berarti di situ ada pendapatan kan, bener? iya benar. Nah, itulah alasan kenapa sih bentuk kurvanya pasti kayak gini, 45 derajat. Kalau misalkan di sininya, sorry, kalau misalkan expenditure-nya 5, ya berarti income-nya juga pasti 5 di sini. Kalau misalkan di sini
Di sininya 3, berarti ekspenditurnya juga 3. Gitu. Kang, masih Kang, Oke, cukup lah ya. cukup Kang. Oke, oke. Ini udah aman kan, Li? Kata Ali aman Kang. Oke, sip. Sip, sip. Makasih Kang. Oke, sama-sama, guys. Kita lanjut ya ke nomor 3. Di sini kita mau ngebahas tentang possibility daripada respon central bank ya. Jika si, nah kalau ini kan jelas ya, kalau ini jelas kan ya, maksudnya government meningkat, terus kita harus respon bank sentral harus ngapain kan jelas akibat apa-apanya. Tapi kalau yang nomor satu tuh kayak rancu gitu guys, ya cuma secara general aja ditanya. Nah, kalau yang nomor 3 itu kalian disuruh buat 3 kurva, karena kan trik ya. Yang pertama, possibility-nya adalah apa yang namanya? Stabilisasi, stabilisasi, stabilisasi M. Jadi M-nya nggak berubah teman-teman. Nah, gambar dulu lah. Ini IS, ini IS, ini IS. Apa sih? Increase government ya, berarti ke sini. Terus ini LM, ini LM. Dulu jelek amat dah, buset. LM ya. Yang pertama itu adalah stabilisasi M. Jadi bank sentral itu responnya adalah untuk menjaga stabilisasi M. M-nya nggak berubah, M-nya tetap konstan. Sehingga kalau misalkan si government purchases ini meningkat, ya udah nanti si outputnya akan meningkat. Konsekuensinya adalah suku bunganya meningkat juga kalau misalkan si bank sentral responnya adalah untuk eh, stabilisasi M, stabilisasi money supply gitu. Oke. Oke, case yang kedua adalah stabilisasi iya iya. Oh, gue gede banget sumpah. Itu adalah dengan cara kalau kita pengen stabilisasi Y, berarti kan kita harus si Y-nya berada di titik ini ya. Yang anggaplah ya di titik yang ini, yang gede ini. Itu berarti dia harus menurunkan money supply. Ya, M-nya harus turun. Sehingga si Y-nya nanti bisa balik lagi ke titik sini. Tapi ya konsekuensinya adalah si R-nya akan semakin tinggi ya. Yaitu R1, R2, R3. Nah, satu lagi adalah stabilisasi R. Ini itu adalah dengan cara, berarti kan kita menganggap R-nya harus segini ya, konstan. Sehingga kita
Sehingga respon bank sentral adalah dengan menaikkan LM. Gitu ceritanya, guys. Maka si M-nya dia harus meningkat. Dan si outputnya akan semakin meningkat dan semakin besar. Begitu, teman-teman. Ya, itu. Sebentar. Saya takut salah. Mana ya ini ya? Pak Teguh. Channel XM. Pas makro. Bentar guys, saya ini dulu cross check. Wait. Oh iya benar ya, Kang? Oke, ada yang mau ditanyain guys? Sampai sini. Cukup ya? Oke. Dan soal selanjutnya, masih banyak ya. Gunakan model ISLM untuk memprediksi efek jangka pendek dalam situasi berikut. Setiap kasus, jelaskan kebijakan moneter yang harus dilakukan agar pendapatannya tetap berada dalam kondisi semula. Oke, siap. Untuk yang A ya, Bank Sentral meningkatkan jumlah uang yang beredar. Oke, jadi kasusnya adalah Bank Sentral tuh naikin eh, jumlah uang yang beredar. Ini LM, ini IS. Berarti kalau Bank Sentral meningkatkan jumlah uang beredar kan artinya si LM-nya bergeser ke kanan ya, case-nya. Nah, tapi kan kita di sini butuh stabilisasi output sehingga eh solusinya solusinya adalah solusinya M-nya juga harus diturunin lagi, tinggal balikin lagi aja. Gitu. Ini turun dulu, ini naik dulu akibat cerita ini meningkatkan jumlah yang beredar ya. Tapi kalau misalkan kebijakan moneter pengen agar pendapatan tetap berada pada tingkat semula ya, ya mau gimana lagi, emang harus diturunin si M-nya. Tinggal bolak-balik gitu. Ini untuk yang A ya. Untuk yang B itu ini aku nggak terlalu banyak jelasin ya. Maksudnya kalau dia minta banyak penjelasan nanti teman-teman tinggal jelasin aja mekanismenya. Kalau yang B itu case-nya adalah pemerintah meningkatkan pengeluaran. Oke. Berarti kan IS-nya bergeser ke kanan. Ya. Nah, ini kan berarti kita harus maksain si income-nya di sini ya. Solusinya ya dengan menurunkan money supply. Gitu nanti kalau money supply-nya turun kan nanti eh, terjadi perpotongan di sini. Ya, di sini nanti tinggal balik lagi dari titik A ke titik B ke titik C gitu. Kalau ini berarti M-nya juga turun berarti ya solusinya. Lanjut kita ke yang B, yang C. Pemerintah menaikkan pajak. Oke.
Ini error. Aduh, jelek banget. Hmm. Menaikkan pajak kan berarti ES-nya turun ke kiri ya. Yes, yes. Kalau case-nya kayak gini berarti kita harus naikin money supply. Ya, kita harus naikin money supply biar kembali lagi ke titik yang awal ini. Jadi nanti kalau money supply-nya bertambah kan nanti berpotong di sini gitu, teman-teman. Wah, bisa banget. LM1, LM2 gitu ya. Oke. Untuk yang D, pemerintah menaikkan pengeluaran dan pajak dalam jumlah yang sama. Oke, teman-teman perlu apa ya? Bentar, guys. 0,5 dibagi 0,5. Oke, teman-teman perlu tahu kalau misalkan dampak pajak sama dampak government itu beda. Ya, punya perbedaan. Dampak government itu multipliernya lebih besar daripada dampak pajak. Ya, kan teman-teman juga tahu ya kalau misalkan tax multiplier itu kan min C, satu min C. Kalau government multiplier itu nilainya satu, satu min C. Nilai government itu pasti lebih besar daripada nilai tax multiplier. Kenapa? Karena si yang di atasnya ini itu government tuh nilainya satu. Kalau misalkan tax itu kan nilainya sesuai dengan MPC. Berarti kan di bawah satu artinya. Sehingga nanti kalau misalkan eh, dicari tax multiplier sama government multiplier pasti lebih besar nilai government. Ya. Jadi mau berapapun jumlah eh, pengeluaran pajak yang berubah itu pasti lebih besar dampak governmentnya. Apalagi ini dengan asumsi jumlah yang sama lagi. Nah, jumlah yang sama itu artinya hmm, dia bentuk kurvanya kayak gini. M U I S. Kalau misalkan pengeluaran dan pajak dengan jumlah yang sama itu kan sebenarnya eh, pajaknya kan berarti S turun ya harusnya. Tapi kan ini bisa dibanting sama pengeluaran government jadi naik. Tapi kan kenaikan government itu lebih besar daripada eh, kebantingnya si turunnya IS gara-gara pajak. Jadi bisa kita bilang kalau misalnya si IS itu masih lebih tinggi sedikit daripada IS sebelumnya. Lebih sedikit aja gitu. Jadi nanti solusinya adalah dengan menurunkan money supply. Sudah cukup. Kalau teman-teman nggak percaya, teman-teman bisa hitung aja sendiri dari soal-soal latihan apa namanya soal-soal latihan praktikum. Kalau misalkan teks sama governmentnya naik dalam jumlah yang sama juga nggak bakal maksudnya efek dari government lebih besar daripada efek dari pajak gitu. Oke, cukup ya.
Ya, jadi bentuknya kayak gini. Mirip sama kayak yang B, cuma yang B itu lebih besar apa luasnya. Kalau ini kan benar-benar kecil banget gitu. Oh, ya, cukup lah ya. Terus kita lanjut lagi ke nomor 4. Ini juga sama, peran bank sentral untuk mempertahankan pendapatan tetap konstan ya. Itu adalah yang pertama kita jawab dulu yang A, guys. Waduh, penemuan chip komputer. Wait. Hmm, coba aja dulu ya. Ini untuk yang nomor A. Karena di sini kita harus menggunakan ISLM, jadi ya tetap pakai yang Y sama R ya. Oke, ini untuk LM seperti biasa. Ini untuk IS seperti biasa. Penemuan chip komputer baru yang berkecepatan tinggi menyebabkan banyak perusahaan memutuskan untuk mengganti sistem komputer mereka. Oke, kalau yang aku tangkap ya, kalau misalkan terjadi penemuan chip komputer baru berkecepatan tinggi dan banyak perusahaan memutuskan mengganti sistem tersebut, itu artinya investasi mereka tuh semakin lebih besar. Ya, kan investasi yang dimaksud dalam GDP itu adalah pembelian modal, pembentukan modal, ya, atau enggak pembelian barang-barang modal untuk membuat usaha. Nah, penemuan chip ini yang kemudian dibeli oleh banyak perusahaan itu kan artinya mereka membeli modal, membentuk modal baru dengan membeli chip komputer baru. Sehingga bisa kita analisis di sini yang berubah itu adalah komponen IS, bukan komponen LM. Ya, sehingga bisa kita katakan IS-nya akan bergeser ke kanan akibat investasinya meningkat. Ya, oh, iya, IS. Sehingga nanti di sini si IS-nya akan bergeser ke kanan, menyebabkan si R-nya akan meningkat dan Y-nya juga akan meningkat. Nah, solusinya adalah solusi dari kebijakan moneter untuk mempertahankan pendapatan tetap itulah dengan menurunkan money supply. Ya, jadi money supply harus turun sehingga nanti si S-nya bergeser ke kiri. Ya, gitu. Nanti si income-nya akan balik lagi ke titik semula. Gitu, ya. Nah, untuk yang 4B, seringnya terjadi kecurangan kartu kredit menyebabkan transaksi dengan menggunakan uang tunai meningkat. Seringnya terjadi kecurangan kartu kredit. Eh, em, maksudnya apa ya? Curangan. Ini R, ini Y. Seringnya terjadi kecurangan kartu kredit menyebabkan transaksi dengan menggunakan uang tunai meningkat. Oke. Hmm. Hmm. Kita skip dulu ya guys.
Aku nggak berani ngasih jawaban yang ragu ke kalian kalau misalnya aku nggak bisa jawab. Tabungan masyarakat meningkat. Tabungan. Oke. Kalau tabungan itu yang berubah adalah dari komponen IS. Ya, kenapa? Karena kalau misalkan tabungan meningkat, itu kan artinya orang lebih cenderung menabung daripada konsumsi. Sehingga nanti si konsumsinya kan rendah gitu. Akan turun karena tabungan masyarakat yang meningkat. Ya, ya benar. Ini, tuh, ini IS. Nggak boleh. IS. ELM. Ini adalah IS. Ya, sehingga menurun ya si IS-nya. Oke. Nah, ini itu solusinya adalah dengan menaikkan money supply. Ya, kalau ini money supply-nya naik. Sehingga nanti si LM-nya bergeser ke kanan. Dan menyebabkan yang tadinya Y-nya turun. Woi, 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 woi. Itu nanti balik lagi ke titik semula. Begitu. Dengan kondisi R-nya yang semakin turun. Gitu. Kalau teman-teman nggak percaya, Kang yang B itu seingat aku penjelasan Tefaza money supply berkurang jadi LM bergeser ke kiri gara-gara orang. Jadi pakai uang tunai. Eh sebenarnya bisa ya, sebenarnya bisa pakai alasan itu sih sebenarnya Puan. Cuma eh ini soalnya tuh terlalu general gitu, nggak spesifik. Nih ya, kalau misalkan kita pakai yang kata Tefaza ya, ini emang Tefaza ngomongnya kapan, Puan? Pas praktikum. Emang ada soalnya kemarin kalau nggak salah. Emang iya. Aku- Hmm, oke lah. Oke. Sebenarnya bisa aja sih ya money supply-nya berkurang. Eh, oh kalau kamu bilangnya money supply-nya berkurang ya. Kalau menurut aku justru money supply-nya meningkat. Karena kalau misalkan menggunakan uang tunai meningkat kan artinya money supply-nya semakin meningkat. Itu bisa. Tapi kalau money supply berkurang aku nggak tahu itu mekanisme kayak gimana. Di sisi lain, eh menggunakan uang tunai meningkat tuh bisa meningkatkan konsumsi masyarakat. Nah, ini aku nggak tahu nih, apakah ini berdampaknya ke IS atau ke LM. Kalau ke LM bisa, karena money supply-nya semakin meningkat. Kalau dari segi IS-nya bisa karena eh, konsumsinya meningkat akibat uang, apa maksudnya, orang jadi lebih cenderung menggunakan uang, gitu, ya. Nah, ini aku juga nggak tahu nih, apakah kecurangan kartu kreditnya itu untuk konsumsi kah atau untuk investasi kan bisa beda-beda ya. Maksudnya eh, kalaupun kita kalaupun ini memang merujuk pada IS, ini juga belum kita ketahuin karena apakah ini berpengaruhnya pada konsumsi atau investasi ya. Karena kartu kredit ini kan bener, kartu kredit itu kan banyak ya, kartu kredit investasi, kartu kredit buat konsumsi, kartu kredit yang lain kan
KPR dan sebagainya kan ada banyak kayak jenis-jenis. Jadi aku nggak berani ngejawab gitu. Takut. Halo, halo, kelempar ya guys. Sudah adakah suaraku guys? Ada, Kang. Udah ada. Sorry ya kelempar guys. Iya, aku izin share lagi ya. Tadi udah kejawab belum Puan? Makasih ya Puan udah ngasih tahu. Sebenarnya Puan gak nanya ya. Kocak dah gua. Udah ya. Oke. eh kita lanjut aja kali ya ke 4D yang ini. Aku minta maaf ya teman-teman untuk yang 4B aku nggak berani jawab karena takut menyesatkan. Ya. Oke, kita lanjut ke 4D. Ekspektasi itu meningkat. Ekspektasi inflasi meningkat. Oke, kalau ini masih bisa lah ya. Ini IS, ini LM. Oke, eh teman-teman harus ingat kalau misalkan persamaan Irving Fisher itu kan kayak gini ya. Ekspektasi inflasi. Ya, jadi karena kita ini sumbunya R nominal, itu kan berarti I dikurang ekspektasi inflasi. Artinya kalau misalkan ekspektasinya meningkat, itu kan si R-nya kan menurun ya. Hmm. Ya kan, ini kita notasinya I nominal ya. Benar nggak sih? Bentar guys, ada kok di buku. Ya betul. Kalau misalkan kita pakai notasi R yang di sini R real interest rate nanti takutnya malah terjadi disequilibrium ya. Malah jadi along the curve. Oke, ya. Kalau misalkan ekspektasi inflasinya meningkat, kan otomatis si R-nya akan turun. Ketika R-nya turun, itu kan sebenarnya menyebabkan investasinya meningkat. Nah, sehingga ini tuh kasusnya adalah IS-nya bergeser ke kanan, teman-teman. Ya, IS-nya bergeser ke kanan. Menyebabkan Y-nya naik dan R-nya juga naik. Nah, solusi bank sentral untuk menstabilkan output adalah dengan menurunkan money supply. Itu ya, udah beres, guys. Cukup ya, teman. Karena kalau kalian lihat di buku juga sama sih sebenarnya. Nih, kalau ini case-nya adalah deflasi expectation. Berarti kan IS-nya
maksudnya ekspektasi inflasi kan turun, sehingga menyebabkan R-nya naik, sehingga I-nya menurun, gitu. Oke. Oh, nah ini terakhir guys, untuk nomor 5A, tadi suruh misalkan pemerintah ingin meningkatkan investasi namun mempertahankan output konstan dalam model IASnya bauran kebijakan. Ya, untuk nomor 5A, kalau misalkan pemerintah ingin meningkatkan investasi tapi mempertahankan output, eh, ya kita anggaplah investasi itu udah meningkat ya akibat IS. Tapi si bauran kebijakan fiskal dan moneter tuh pengen mempertahankan output, sehingga yang harus dilakukan bank sentral adalah dengan menurunkan money supply, gitu. Ya solusinya adalah money supply-nya harus turun untuk menstabilkan si nilai Y ini. Kalau untuk yang B, misalkan pemerintah memotong pajak. Memotong pajak tuh kan artinya Y-nya meningkat ya, IS-nya meningkat. Dan menjalankan defisit anggaran. Misalkan pemerintah memotong pajak, memotong pajak tuh kan IS-nya naik ke atas, menjalankan defisit anggaran. Oh ya, sama aja sih. Memotong pajak atau menjalankan defisit anggaran sama aja, IS-nya bergeser ke kanan. Sementara Bank Sentral melakukan kebijakan moneter ketat. Dengan Sementara Bank Sentral melakukan kebijakan moneter ketat dengan mengurangi jumlah uang yang beredar. Ya ini sama aja sih kayak yang A ya. Sama aja sebenarnya. Jadi si Bank Sentral tuh menurunkan money supply untuk menstabilkan si jelaskan efek bauran kebijakan ini menggunakan grafik dalam jawaban Anda. Oh, iya iya iya. Bentar. Kalau ini tuh sebenarnya hmm, kalau ini masih ada kalau ini ada tiga kemungkinan jawaban ya teman-teman. Kalau menurut aku ada tiga kemungkinan jawaban. Yang pertama itu adalah ketika si eh apa ya, efek IS-nya efek IS-nya lebih besar daripada LM, efek IS-nya lebih kecil, atau efek IS-nya sama dengan LM. Kita nggak tahu ini maksudnya tujuan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang beredar itu mau sampai segimana kita nggak tahu. Jadi ada tiga kemungkinan jawaban. Yang pertama ya, ini aku beda-beda nih warnanya. Yang pertama ini deh, yang satu merah, terus yang dua ungu, dan yang ketiga hijau kuning lah. Ini jadi nggak kelihatan kuning. Hijau, oranye deh, oranye. Kalau IS-nya masih lebih besar, itu artinya dia kondisi moneter ketatnya itu masih di sini. Nggak bagus. Nah,
Tapi kalau misalkan IS-nya lebih besar daripada LM, itu dia kondisinya di sini. Tapi kalau misalkan dia sama efeknya, dia eh ini harusnya warna merah, sorry. Merah itu IS-nya masih lebih besar. Berarti di ya guys, yang bener dong. Nah, kalau orange tuh kan berarti sama ya. Nah, berarti kalau orange tuh dia kembali ke titik yang kembali ke titik Y yang natural, guys. Nah, di sini. Jadi ada tiga kemungkinan jawaban yang buat nomor 5B. Karena nggak dikasih tahu, maksudnya kebijakan pengetatan moneter tuh sejauh mana ya kita nggak tahu apakah melebihi efek dari IS kah atau lebih kecil daripada IS kah atau sama dengan IS. Tapi kalau misalkan yang sama dengan tuh berarti dia balik lagi ke titik Y yang awal. Tapi kalau misalkan IS-nya masih lebih besar berarti ya Y-nya masih meningkat dari kebijakan fiskal yang tadi memotong pajak. Ini yang warna merah. Terus ini yang warna pink. Warna pink ini turun. Ini warna oranye konstan. Dari sini pusing ya. eh Kalau gimana ya gambarnya ya? Begini aja lah. Yang warna merah dulu ya. Warna merah tuh berarti dari sini terus ke sini. Kalau ungu itu dia dari awalnya naik dulu ke yang mentok, terus mentok kiri banget ke paling sini. Tapi kalau yang warna oranye itu dari sini terus ke Y yang ini, yang sejajar Y ini ya, yang paling akhir. Kita katakanlah YN lah ya. Semua ke YN dulu, terus kebijakan moneternya bisa ke Y yang merah ini, Y yang ungu ini, sama Y yang oranye ini. Gitu. Ya, oke. Untuk yang nomor 6, model Mundell Fleming analog dengan model ESLM untuk perekonomian kecil terbuka tingkat harga diasumsikan tertentu. Jelaskan bagaimana dampak ekspansi pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan dan neraca perdagangan dalam sistem nilai tukar mengambang. Oke, untuk yang nomor 6, karena kita disuruhnya pakai IS, LM, itu berat. Sorry, ini bukan R tapi E ya. Ini LM, ini IS. Dampaknya kalau misalkan ekspansi moneter, itu artinya IS-nya bergeser ke kanan, menyebabkan si exchange rate-nya meningkat dan Y-nya konstan. Ini untuk jawaban yang jelaskan bagaimana dampak ekspansi moneter terhadap pendapatan. Ya,
dan nilai tukar. Jawabannya ini nih. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen melihat neraca perdagangan dalam sistem nilai tukar mengambang, teman-teman bisa pakai eh, kurva yang ini. Ini tuh adalah NX. Ini adalah E, ya. Bisa ditarik aja. Yap. Aduh. Nah, NX. NX. Ini S kurang I. Ini S kurang I atau NCO boleh. Yap. Ini adalah NX. S kurang I itu kan sebenarnya national saving ya. Saving kalau misalkan ekspansi meningkat, eh tabungan ekspansi dia naik, tabungan turun. Oh ya, kalau misalkan teman-teman pengen ngelihat neraca perdagangan bisa dilihat dari sini, dari kurva yang ini, gitu ya. Cukup pakai kurva ini. Ini kurva bisa dibilang kurva foreign exchange, forex market. Ada banyak sih istilahnya. Teman-teman bisa cari aja. Ya, gitu. Ini neraca perdagangan berarti kan ekspor kurang impor ya. Mana sih? Neraca perdagangan itu kan sebenarnya NX ya. Berarti bisa kita katakan kalau eh, ekspansi moneter, ekspansi fiskal maksudnya, itu dia akan mengurangi net ekspor. Begitu. Karena exchange rate-nya meningkat. Gitu teman-teman. Ini aku cuma ngejelasin secara kurva ya. Semoga teman-teman bisa ngejelasin secara kata-kata. Gitu. Sudah cukup. Selesai sih buat SG makro hari ini. Ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelumnya? Kalau nggak ada kita tutup kali ya SG-nya. Dari aku udah beres sih ngejelasin materi. Kalau mungkin ada beberapa soal yang nggak bisa aku jawab, jadi mohon maaf ya teman-teman. Gimana anak James? Kayaknya cukup sih Bayu. Ya udah nggak ada yang nanya, Kang. Mm-mm. Kayaknya Bukan saja, Kang. cukupan saja ya. Oke, baik. Baik, terima kasih kepada Kang Ilham yang sudah mengajarkan makro ini untuk besok luasnya ya. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir untuk Espre pada hari ini. Untuk materinya akan langsung segera dikirim ke grup angkatan dan rekornya secepatnya akan
aku upload juga kepada teman-teman dan juga Kang Ilham. Terima kasih. Boleh dipersilakan untuk keluar dari Zoom ini ya. Terima kasih. Makasih Makasih Bayu, Kang makasih anak Ilham. James. Makasih Kang Ilham, makasih Hmm. James. Terima kasih, Kang.